maka penuhlah cukup dengan ditutup perkataan la ilaha illallah. Itu cukup untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu yang maha sempurna, maha memberi, pencipta. Selalu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkannya. Gak ada satu detik pun, gak ada satu menit pun yang kosong dari pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada semuanya. Kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Semakin tua-tua kembali lagi lisan kita itu yang tadinya pertentang, bicara debat apa gampang, siapa berani gitu, apalagi lulusan seumpamanya lulusan apa bisa. Tapi begitu tua oleh Allah diambil sedikit-sedikit kemampuannya. Yang tadinya pintar bicara lalu susah lagi bicara, gak jelas lagi bicaranya, bahkan masih banyak, masih muda tapi udah gak bisa bicara. Itu ciri apa di diri kita itu? Ternyata kita ini ada awal ada akhirnya. Ternyata kita ini semuanya adalah orang-orang yang butuh. Ternyata kita ini semuanya adalah orang-orang yang sungguh tidak ada apa-apanya, tidak mempunyai apa-apanya. Yang punya pada diri kita itu ialah satu pengharapan, itu aja. Gak punya apa-apa gitu. Lalu butuh sama siapa? Ya tentunya butuh sama yang menciptakan kita. Karena kita adanya, tentu ada yang ngadain. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu orang lemah, kita itu orang gak punya apa-apa, dan kita itu akan tiada lagi karena dari awalnya juga tidak ada di dunia ini gitu. Sedikitlah itu diri kita. Lalu kita melihat sedikit ke depan kita atau ke manalah kita melihat ke alam. Lihat seumpamanya di sini nanam padi, atau biar gampang di sini nanam tomat, yang satunya lagi nanam cabai seumpamanya. Berhadapan lah, taruh jauhnya 10 cm atau berapa. Pak, tomat tumbuh, cabai juga tumbuh. Tomat berdaun, cabai juga berdaun. Terus tomat berbunga, cabai juga berbunga. Tomat berbuah, cabai juga berbuah. Tomat matang, cabai juga matang. Lalu dipetik sama kita, ambil dua-duanya. Ngambil tomat, kita makan. Gimana rasanya? Ya tentu ada manis, ada gimana. Kita ngambil satu lagi cabai, kita makan. Kok kenapa? Yang ini manis tomat, yang ini pedas. Padahal ini tanah satu. Dicebornya juga pakai air sama, air tawar juga. Gak ada sebagian yang ini pakai muda, gula atau asam atau apa. Yang ini dicebornya beda lagi, gak ada. Tanahnya satu, tumbuhnya di situ juga sama. Tapi pertanyaannya, siapa yang mendirikan itu? Siapa yang menciptakan itu? Buat apa itu tujuannya? Apakah
Gak ada orang yang bisa seperti itu membikin pohon-pohonan, daun-daunan dan lain-lain. Siapa yang ada? Ternyata gak nyampe pikiran kita. Yang nyampe pasti bilang begini, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penuhlah cukup dengan ditutup perkataan la ilaha illallah. Itu cukup untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu yang maha sempurna, maha memberi, pencipta. Selalu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkannya. Gak ada satu detik pun, gak ada satu menit pun yang kosong dari pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada semuanya. Kasih dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Lalu siapa masih ada yang seperti itu yang memberinya? Tidak ada lagi. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita bingung siapa lagi? Gak ada, cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu cukuplah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam kitab Safinatun Najah, Imam Nawawi mengatakan begini, dalam hal bab iman, ini termasuknya bab iman. Iman itu terbagi ada 4. 1, iman taklid. Yang kedua, iman ilmu. Yang ketiga, iman ainul yakin atau iman iyan. Yang keempat, hakul yakin. Yang wajib bagi kita semua dicari, dipelajari minimal 2, yaitu 1, iman taklid. Jadi kita mengenal Tuhan itu minimal begini. Kamu tahu Tuhan kamu itu siapa? Tahu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari siapa? Dari guru saya. Minimal gitu. Siapa guru saya? Guru Anda itu guru saya. Siapa? Nyambung-nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal begitu. Terpercaya. Gitu. Itu dinamakan iman taklid. Itu wajib minimal itu. Yang kedua harus dipelajari yaitu iman ilmu. Iman ilmu itu gimana? Harus tahu yang menciptakan Allah itu siapa, dalilnya apa, minimal begitu. Yaitu minimal yang kata tadi teh dari tijan lah minimal begitu. Kalau yang 2 lagi iman ainul yakin, iman hakul yakin, Imam Nawawi berpendapat itu tidak wajib untuk dipelajarinya, cuma boleh, gitu, boleh silakan mempelajari. Karena apa? Karena Allah menibakan ainul yakin dan hakul yakin itu Allah langsung ngasih buat seseorang tanpa mau minta atau gak diminta atau tidak mau. Kalau Allah ngeresakeun ngasih buat dia, Allah kasih. Sahabat seiman rahimakumullah, semoga ini menjadi bekal untuk kita lebih baik beramal untuk bekal kita di akhirat nanti. Dengan ini kita semoga menjadi orang-orang yang tambah-tambah baik amalnya, baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk golongan orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.